Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam channel YouTube Pembelajaran Akuntansi Perusahaan Dagang kelas 12. Baiklah, pada episode kelima ini kita akan membahas materi buku besar pembantu. Mari kita simak bersama-sama. Baiklah, kita awali dari definisi buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Dalam perusahaan dagang, ini kita mengenal dua macam buku besar. Yang pertama adalah buku besar utama, sebagaimana pada perusahaan jasa. Dan yang kedua adalah buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini merupakan buku tempat mencatat informasi-informasi lain yang diperlukan untuk memperjelas pencatatan pada buku besar utama. Jadi pada prinsipnya buku besar pembantu ini adalah pencatatan secara rinci nama-nama pelanggan beserta jumlahnya dari akun buku besar utama. Nah, dalam buku besar pembantu ini kita mengenal tiga jenis buku besar pembantu. Yang pertama adalah buku pembantu piutang dagang, yaitu tempat mencatat rincian piutang perusahaan menurut nama pelanggan atau debitur. Ya, artinya ketika perusahaan itu mempunyai piutang, maka harus dirinci piutangnya kepada siapa saja. Nah, rinciannya ini akan dicatat dalam buku pembantu piutang dagang. Yang kedua adalah buku pembantu utang dagang, yaitu buku tempat mencatat rincian utang perusahaan menurut nama kreditor. Nah, sehingga ketika perusahaan memiliki utang, atau utang dagang, itu harus dirinci kepada siapa saja utang perusahaan tersebut. Nah, tempat merincinya ini adalah di buku pembantu utang dagang. Yang ketiga adalah buku pembantu persediaan barang dagang. Nah, artinya ketika perusahaan itu memiliki persediaan barang dagang, ini harus dirinci. Jenis persediaan barang dagangnya itu apa saja. Ya, sehingga rincian dari persediaan barang dagang ini akan dicatat dalam buku pembantu persediaan barang dagang. Nah, inilah tiga jenis buku pembantu yang kita kenal dalam akuntansi perusahaan dagang. Baik, selanjutnya hubungan buku besar pembantu dengan buku besar utama itu seperti apa? Kita lihat ini. Jadi buku besar utamanya misalkan piutang dagang, maka piutang dagangnya akan dirinci dalam buku besar pembantu piutang dagang. Piutang dagangnya kepada siapa? Misalkan piutang dagang kepada nama pelanggan, kotanya mana? Piutang dagang kepada toko, alamatnya di mana? Nah, ini akan dirinci. Ini di buku besar pembantu piutang dagang. Nah, di buku besar utama utang dagang itu juga demikian. Sehingga ketika perusahaan memiliki utang dagang, dirinci utang dagangnya kepada siapa. Nah, rinciannya inilah namanya di buku besar pembantu. Nah, yang ketiga adalah buku utamanya di persediaan barang dagang. Ini akan dirinci di buku besar pembantu. Jenis persediaannya apa saja? Sesuai dengan jenis persediaan barang dagang yang ada di perusahaan dagang. Tetapi khusus untuk yang nomor 3 ini, kita tidak akan membahas secara detail. Di kelas 12 ini kita hanya akan membahas buku pembantu piutang dagang dan buku pembantu utang dagang. Baik, sekarang kita lihat bagaimana bentuk buku pembantu, buku besar pembantu itu pada prinsipnya sama dengan di buku besar utama. Jadi ada nama pelanggan, ada nomor, tanggal, keterangan, debit, kredit, kemudian saldo, saldo debit atau saldo kredit. Ini tidak berbeda dengan di buku besar utama. Nah, sumber pencatatan buku besar pembantu, kita lihat di buku besar pembantu piutang, maka sumber pencatatan yang pertama adalah di jurnal penjualan, yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya.
yaitu ketika perusahaan mencatat penjualan secara kredit karena memiliki piutang. Maka ini akan dicatat dalam buku besar pembantu piutang. Yang berikutnya di jurnal umum, ketika perusahaan menerima retur penjualan dari pelanggan karena akan mengurangi piutang, maka akan dicatat di buku pembantu piutang. Yang ketiga adalah sumbernya adalah jurnal penerimaan kas, yaitu ketika terjadi transaksi pelunasan piutang dagang yang secara otomatis nanti akan mengurangi jumlah piutang. Jadi piutang dagang ini nanti akan mengalami perubahan ataupun mutasi pencatatan dari jurnal penjualan, jurnal umum, dan jurnal penerimaan kas. Nah, bagaimanakah contoh pencatatan buku besar pembantu piutang? Kita lihat, ini ada jurnal penjualan, kemudian ada jurnal penerimaan kas. Nah, kita ambil satu pelanggan dari buku besar pembantu piutang dagang, misalkan dari transaksi dengan toko Indah di Boyolali. Nah, kita lihat di tanggal 10 ini perusahaan menjual kredit kepada toko Indah senilai 15 juta. Maka ini nanti akan dicatat di buku besar pembantu piutang dagang. Tanggal 10 kita catat dari penjualan kredit, dari jurnal penjualan, kemudian debitnya sebesar 15 juta. Nah, untuk menentukan saldonya sama dengan di buku besar utama. Nah, kita lihat. Jadi, perusahaan ini memiliki piutang kepada toko Indah sebesar 15 juta. Nah, ini posting dari jurnal penjualan tanggal 10. 10. Nah, kemudian kita lihat transaksi lagi dengan toko Indah. Di jurnal penerimaan kas, tanggal 16 itu ada pelunasan. Maka kita posting ke buku besar pembantu piutang dagang. Kita lihat tanggal 16. Kemudian ini ada pelunasan piutang. Sumbernya dari jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Kita lihat. Ini ada kredit 15 juta. Kita lihat. Dari jurnal penjualan ada debit 15 juta. Di jurnal penerimaan kas itu kredit 15 juta karena ada pelunasan. Sehingga saldo sampai tanggal 16 itu saldonya 0. Tanggal 16 itu 0. Tetapi kita lihat di tanggal 22 dari jurnal penjualan itu perusahaan menjual kembali ke toko Indah senilai 8 juta. Maka ini akan dicatat lagi ke buku pembantu piutang dagang atas nama toko Indah. Kita lihat tanggal 22. Ini ada penjualan kredit lagi, yaitu sebesar 8 juta. 8 juta. Maka saldonya kita tulis ini 8 juta. Nah, artinya apa? Perusahaan ini memiliki piutang dagang kepada toko Indah sebesar 8 juta. Sehingga jelas, jadi transaksi kepada toko Indah itu akan terlihat dalam buku besar pembantu piutang dagang. Nah, inilah contoh pencatatan buku besar pembantu piutang dagang. Oke. Yang kedua, kita lanjutkan untuk buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang, sumber pencatatan yang pertama adalah jurnal pembelian. Jadi ketika perusahaan ini melakukan transaksi pembelian secara kredit, yang secara otomatis akan memiliki utang, utang dagang. Maka ini adalah akan dicatat nanti posting ke buku besar pembantu utang. Yang kedua adalah jurnal umum, yaitu ketika perusahaan melakukan retur pembelian, sehingga akan mengurangi utang dagang. Makanya nanti akan diposting ke buku besar pembantu utang dagang. Yang ketiga adalah jurnal pengeluaran kas, yaitu ketika perusahaan nanti melunasi utang dagang. Sehingga yang pertama jurnal pembelian, kita punya utang, ada retur akan mengurangi utang, dan pelunasan utang dagang. Nah, inilah yang akan mempengaruhi nanti di buku besar pembantu utang dagang. Nah, bagaimanakah contoh pencatatan buku besar pembantu utang? Saya berikan contoh misalkan di jurnal pembelian, ada jurnal umum dan jurnal pengeluaran kas. Kita ambil satu contoh untuk pelanggan yaitu CV Abadi. Jadi perusahaan memiliki utang
Salah satunya adalah kepada CV Abadi. Kita lihat transaksinya tanggal 1. Perusahaan membeli secara kredit dari CV Abadi senilai 20 juta. Maka akan dicatat di sini. Ya, kita lihat tanggal 8 pembelian kredit ya senilai 20 juta. Kita lihat kredit 20 juta, maka saldonya kita tulis 20 juta. Ini tanggal 8. Jadi tanggal 8 perusahaan memiliki utang kepada CV Abadi sebesar 20 juta. Nah, kemudian kita lihat transaksi tanggal 17. Di tanggal 17 perusahaan mengembalikan atau ada retur pembelian senilai 5 juta. Maka ini akan dicatat kepada CV Abadi tanggal 17. Kita lihat ada retur pembelian ya, dalam jurnal umum debit 5 juta. Sehingga nanti utang dagang kepada CV Abadi yang nilainya 20 juta ini dikurangi 5 juta. Sehingga tanggal 17 itu saldonya itu tinggal 15 juta. Nah, hingga 15 juta. Nah, sekarang kita lihat di jurnal penerimaan kas. Tanggal 18, perusahaan itu melunasi kepada CV Abadi. Ya. Di mana ketika melunasi ini perusahaan memperoleh potongan pembelian. Tetapi nanti jumlah utang yang dilunasi adalah jumlahnya tetap 15 juta. Bagaimanakah pencatatannya? Kita lihat tanggal 18, pelunasan utang, jurnal kas keluar sebesar 15 juta. Nah, sekarang kita lihat saldonya tanggal 18 itu sudah 0. Nah, artinya apa? Setelah tanggal 18, perusahaan sudah tidak lagi memiliki utang kepada CV Abadi. Sehingga transaksi kepada CV Abadi ini akan terlihat di buku pembantu utang. Saat pembelian, saat ada retur, dan saat pelunasan. Inilah bagaimana kita mencatat dalam buku besar pembantu utang dagang. Ya, demikian materi yang kita bahas pada saat ini. Selamat bertemu kembali pada episode berikutnya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.